wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata pembelajaran 3 yang ada di LKS halaman 74 sampai dengan halaman 77. Materi pembelajaran 3 anak-anak, mari mengamati. Berkunjung ke kebun binatang. Isna dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka suka cita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Isna membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makan sehingga hewan pun mendekat. Isna memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian, rusa betina mendapat setengah bagian. Tampak pada gambar ini ada Isna beserta teman-temannya sekaligus dengan ibu guru ini berkunjung ke kebun binatang. Ini mereka tampak senang saat tiba di kebun binatang. Kemudian untuk gambar yang kedua ini Isna beserta teman-temannya sedang memberi makanan kepada rusa. Ini rusanya ada 2 yaitu rusa jantan dan rusa betina. Mereka ini memberi makan dengan menggunakan wortel. Baik anak-anak, tampak pada gambar ini ada wortel. Untuk gambar yang pertama ini ada 4 wortel anak-anak. 4 wortel ini yang tadi akan atau diberikan kepada rusa. Rusanya itu kan tadi ada 2 yaitu rusa jantan dan rusa betina. Setengah bagian dari 4 adalah 2. Nanti ini keempat wortelnya itu akan dibagikan kepada 2 rusa agar memudahkan anak-anak agar bisa membagi wortelnya kepada 2 rusa itu. Nanti 4 wortel itu dibagi menjadi 2. 2-nya itu berasal dari 2 rusa tadi, rusa jantan dan rusa betina. Jika tidak seperti itu boleh juga. Nanti itu kan ada di samping wortel, yang 2 wortel itu kan ada pecahan 1/2. Nah, angka 2 yang sudah ibu beri tanda lingkaran itu bisa untuk membaginya. Tadi kan 4 wortel dibagi 2. 2-nya itu berasal dari 1/2. Angka 2 yang ada di bawahnya per ya, atau yang di bawah sendiri seperti itu. 4 dibagi 2 itu kan 2. Jadi masing-masing itu mendapat setengah bagiannya itu berapa? Yaitu 2. 2 ditambah 2 itu kan hasilnya 4 ya anak-anak. Setengah bagian dari 4 adalah 2. Mari berlatih anak-anak, gambarlah wortel sesuai pecahannya. Baik anak-anak, untuk gambar yang pertama ini ada 6 wortel. 6 wortel ini akan dibagi menjadi setengah bagian atau 1/2 bagian. Jadi berapa wortel yang sesuai atau yang diletakkan di kotakan yang pertama dan juga yang kedua. Itu caranya. Yang sudah ibu beri tanda lingkaran berwarna merah, angka 2 itu 1/2, angka 2-nya itu
Ini untuk membagi wortel yang sudah ada. Tadi wortel yang sudah ada sesuai dengan gambar itu kan ada 6 wortel. 6 wortel ini dibagi 2. Mengapa dibagi 2? Karena di dalam kotakan itu ada pecahan 1/2. Angka 2 yang sudah Ibu beri tanda lingkaran itu untuk membaginya. 6 dibagi 2 itu sama dengan berapa anak-anak? Ya, 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Ya, jadi 6 wortel dibagi 2 sama dengan 3 wortel. Jadi masing-masing pada kotakan yang sudah ada itu atau 2 kotakan yang ada itu diberi wortel masing-masing itu 3, yang di atas 3 dan yang di bawah juga 3, seperti itu ya anak. Boleh juga menggunakan cara yang ada di bawahnya lagi, itu ada lingkaran. Ibu beri contoh itu menggunakan cara lingkaran. Kenapa lingkarannya ada 2? Sesuai dengan pecahan yang sudah ada, yaitu 1/2. Angka 2-nya itu yang sudah Ibu beri tanda lingkaran merah itu untuk memudahkan, itu kan untuk membagi wortelnya. Jadi lingkarannya itu juga harus ada 2. Kemudian 6 wortelnya itu ditaruh di masing-masing lingkaran yang sudah ada. Yang lingkaran pertama itu ada 3 wortel, atau yang Ibu di situ beri tanda lingkaran berwarna orange itu anggap saja itu adalah wortel. Jadi yang satu ada 3 wortel dan yang satunya lagi itu juga ada 3 wortel. Caranya sama ya anak-anak. Sama saja seperti yang tadi, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kita lanjut untuk gambar yang kedua anak-anak, atau yang ada di bawahnya. Ini ada 6 wortel juga. 6 wortel ini kita akan membaginya dengan 3. Kenapa 3? Karena sesuai yang ada di dalam kotakan itu ada pecahan 1/3. Angka 3 yang sudah Ibu beri tanda itu untuk membaginya. 6 dibagi 3 itu berapa? Ya, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi masing-masing kotakan itu diisi 2 wortel. 2 itu kan sama dengan 6 ya anak-anak. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Bisa juga menggunakan cara yang sudah ada gambar lingkarannya, itu juga bisa anak-anak. Ini sama saja, 6 dibagi 3 sama dengan masing-masing yang ada di dalam lingkaran itu ada 2 wortel. Tetapi di dalam lingkaran Ibu gambar dengan menggunakan gambar lingkaran berwarna orange, itu anggap saja sebagai wortel. Paham ya anak-anak? Baik anak-anak, kita lanjut ke soal berikutnya atau gambar yang berikutnya, atau yang ada di sebelah kanan pada LKS halaman 75. Di dalam gambar ini ada 8 wortel. Nah, 8 wortel ini itu kita akan bagi menjadi 4. Mengapa dibagi menjadi 4? Karena sesuai yang ada di gambar atau yang ada di dalam kotakan itu ada pecahan 1/4. Jadi angka 4 yang sudah Ibu beri tanda lingkaran berwarna merah itu untuk membaginya. Tadi jumlah wortelnya itu ada 8 wortel, kemudian dibagi 4. Jangan lupa 4-nya itu berasal dari pecahan yang sudah ada, yaitu 1/4. Angka 4-nya yang ada di bawah itu untuk membaginya. Jadi 8 dibagi 4 itu sama dengan berapa anak-anak? Sesuai yang ada di dalam gambar lingkarannya itu ada berapa anak-anak? Ya, 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Jadi masing-masing kotakan itu berisi 2 wortel.
Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan satu wortel dari kumpulan wortel di samping. Jangan lupa anak-anak, setiap rusa itu memakan satu wortel. Untuk gambar yang pertama, ini ada rusa dengan pecahannya yaitu 1/2. Kalian jika ada gambar seperti ini, pecahannya itu 1/2, di bawahnya itu ada angka 2 ya anak-anak. Kalian itu harus mencari gambar yang berisi gambarnya itu ada 2. Misalnya ini wortel, berarti wortelnya itu ada 2. Ya, wortel yang ada 2 itu pada gambar yang ketiga yang sudah ibu beri tanda panah berwarna hijau, itu adalah pecahan 1/2. Mengapa ini termasuk pecahan 1/2? Karena setiap rusa memakan satu wortel. Jadi kita tulis angka 1 di atasnya, kemudian per 2. Mengapa 2? Karena wortel yang ada di dalam gambar ketiga atau yang ada di bawah sendiri itu ada 2. Kemudian gambar yang kedua atau yang ada di tengah ini ada pecahan 1/3. Langsung cari gambar yang wortelnya ada 3. Ya, wortel yang ada 3 itu pada gambar yang pertama sendiri atau yang ada di atas sendiri. Yang ibu beri tanda panah berwarna biru itu adalah wortel yang memuat pecahan 1/3. Mengapa 1/3? Seperti tadi ya anak-anak, setiap rusa itu memakan satu wortel. Jadi angka satunya itu berasal dari satu wortel yang dimakan oleh rusa. Kemudian per 3, mengapa di bawahnya 3? Karena jumlah wortelnya itu ada 3 pada gambar yang pertama ya anak-anak. Kemudian untuk gambar yang terakhir ini ada pecahan 1/4. Langsung anak-anak cari gambar yang jumlahnya itu ada 4 wortel. Nah, jumlahnya 4 wortel itu pada gambar nomor 2 atau yang di tengah sendiri ya anak-anak, itu wortelnya ada 4. Mengapa pada gambar yang kedua atau yang ada di tengah sendiri itu termasuk pecahan 1/4? Karena angka satunya itu berasal dari mana tadi? Ya, angka satunya itu berasal dari satu wortel yang dimakan oleh rusa. Kemudian per 4, mengapa di bawahnya ada angka 4? Karena wortelnya itu jumlahnya ada 4. Ya, sudah ibu beri tanda panah berwarna merah ya anak-anak. Setelah belajar pecahan, selanjutnya kita belajar perbedaan kesukaan. Mari berlatih anak-anak. Coba carilah informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang. Baik anak-anak, di sini ibu memberikan contoh tentang teman kalian atau siswa yang menyukai atau suka berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Nanti yang suka berkunjung ke kebun binatang berarti dicentang pada bagian suka. Kemudian yang tidak menyukai berkunjung ke kebun binatang ini berarti dicentang pada bagian tidak suka. Di sini ibu memberikan contohnya anak-anak. Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri di rumah ya. Bisa menulis nama teman kalian. Baik anak-anak, untuk siswa yang pertama yaitu ada Putri. Putri ini suka berkunjung ke kebun binatang. Jadi bagian sukanya itu dicentang dan bagian tidak suka itu dikosongi. Kemudian yang kedua ini ada Rido. Rido ini
Maaf, ibu ulangi, Ridho ini tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Jadi bagian suka itu dikosongi dan bagian tidak suka itu diberi centang. Kemudian yang ketiga ada dia. Dia ini suka berkunjung ke kebun binatang. Jadi bagian suka itu dicentang, kemudian bagian tidak suka itu dikosongi. Kemudian yang keempat ada Fatih. Fatih ini tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Jadi bagian suka dikosongi, kemudian bagian tidak suka itu diberi centang. Ini artinya Fatih tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Kemudian yang kelima ini ada Ramadan. Ramadan ini suka berkunjung ke kebun binatang. Jadi bagian suka itu dicentang dan bagian tidak suka itu dikosongi. Selanjutnya yang keenam ini ada Rizky. Rizky ini suka berkunjung ke kebun binatang. Jadi bagian suka itu diberi centang dan bagian tidak suka itu dikosongi. Paham ya anak-anak? Jika suka berkunjung ke kebun binatang berarti bagian suka itu diberi centang dan bagian tidak suka itu dikosongi. Tetapi jika tidak suka berkunjung ke kebun binatang berarti bagian suka dikosongi dan bagian tidak suka itu diberi centang. Untuk hasil pengelompokannya, yang pertama yaitu siswa yang berkunjung ke kebun binatang. Ini ada 4 siswa anak-anak. Yang pertama itu ada Putri, kemudian Dia, Ramadan, dan juga Rizky. Jadi totalnya ada 4. Kemudian yang kedua ini siswa yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang itu ada 2, yaitu Ridho dan Fatih. Diskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki perbedaan pilihan seperti tabel di atas. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Baik anak-anak, ini Ibu berikan contoh sikap terhadap teman yang memiliki perbedaan pilihan. Pilihannya itu seperti yang ada di tabel tadi, yaitu suka berkunjung ke kebun binatang dan ada juga yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Ini sikap kalian itu bagaimana? Sikapku terhadap teman yang memiliki perbedaan pilihan seperti tabel di atas adalah menghargai pilihan teman, tidak mengejek pilihan teman, dan tetap menjaga kerukunan meskipun kita berbeda pilihan. Itu adalah sikap yang harus kita tanamkan jika ada teman yang memiliki perbedaan pilihan atau pilihannya itu berbeda dengan kita. Setelah melihat-lihat rusa, Isna dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Isna bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Mari berlatih. Bacalah dongeng berikut. Tulislah minimal 5 kalimat dari dongeng di bawah yang memuat kata sapaan. Baik anak-anak, di sini sudah ada dongeng tentang persahabatan gajah dan tikus. Nanti Ibu bacakan ceritanya, kemudian anak-anak menyimak. Setelah menyimak, nanti anak-anak membacanya pada halaman 76 sampai dengan halaman 77 dongeng tentang persahabatan gajah dan tikus. Setelah itu kita menulis minimal 5 kalimat yang memuat kata sapaan berdasarkan dongeng persahabatan gajah dan tikus. Persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus.
Boleh aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Tentu saja tuanku, silakan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus, bunga tersebut sangat wangi. Namun, tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan katal tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun, hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya, tanpa disadari, gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan, tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba, gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak, gentingnya beterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun, itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. "Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak," bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. "Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu," kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. "Lihat akibat perbuatanmu," bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. "Iya, itu salahku," kata gajah mengakui kesalahannya. "Bunga-bungaku semuanya rusak. Aku meminta ganti rugi," bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan kemarahannya. "Apa benar yang dikatakan tikus?" tanya badak. "Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja," jawab gajah. "Bagaimana rumah itu bisa hancur dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana?" tanya badak. "Saya hanya bersin, tuan." "Bersin? Hanya karena bersin, rumah-rumah ini hancur?" tanya badak tidak percaya. "Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus," jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu?" tanya badak. "Itu adalah bunga tikus." Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba, tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya, badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya, tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain.
Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Mari berlatih anak-anak, tulislah minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. Baik anak-anak, sesuai dengan dongeng tentang persahabatan gajah dan tikus ini, kita akan menulis 5 kalimat yang memuat kata sapaan. Jangan lupa kata sapaan itu untuk menyapa orang anak-anak. Yang pertama ini ada, bunga ini sangat harum tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan. Kata tikus mempromosikan dagangannya. Kata sapaan yang terdapat pada kalimat nomor 1 itu adalah tuan yang sudah ibu beri tanda garis bawah. Ini merupakan kata sapaan anak-anak. Kemudian yang kedua itu ada, tentu saja tuanku, silakan. Kata sapaannya yaitu tuanku yang sudah ibu beri tanda garis bawah. Kemudian yang ketiga, hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Kata sapaan pada nomor 3 ini adalah tuan. Kemudian yang keempat, aku akan adukan kau kepada badak. Bentak tikus marah. Kata sapaan yang terdapat pada nomor 4 ini adalah kau anak-anak, yang sudah ibu beri tanda garis bawah. Kemudian yang kelima, saya hanya bersin tuan. Kata sapaan yang terdapat pada nomor 5 ini adalah tuan. Misalnya lagi ibu berikan contoh. Hai Ajeng, apakah kamu sudah mengerjakan PR? Kata sapaannya pada kalimat ini adalah apa anak-anak? Ya, kata sapaannya yaitu Ajeng. Seperti itu ya anak-anak. Ini adalah kata sapaan. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Semoga materi pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.